Kisah kesaktian Resi Anjar Windusana membunuh ular siluman pengganggu Putri Mojopahit bagian 2. Sang Resi Kutawindu memberitahukan kepada adiknya yang duduk dekat padanya bahwa sang putri menderita sakit berbisa. Tak ada seorang pun yang mengetahui rahasia itu. Anjar Windusana mendapat petunjuk dari kakaknya bagaimana cara memusnahkan bisa itu. Maka berangkatlah ia kepada para utusan sang raja bahwa ia sanggup menyembuhkan sang putri daripada sakitnya. Anjar Windusana pun ikut serta dengan para utusan menuju ke keraton Mojopahit. Setibanya di Kepatihan, para utusan melaporkan perjalanannya melalui awal sampai akhir. Sang Ajar lalu diantarkan menghadap kepada sang raja. Sang raja memandang dengan senang hati kepada sang Ajar yang tampan dan serba bersahaja di dalam tingkah lakunya. Dengan kata yang lemah lembut, sang raja bertanya, apakah Ajar sudah lama bertapa dan mempunyai siswa banyak? Dijawabnya dengan rendah hati, demikianlah agaknya. Tapi janganlah sang Prabu mengira bahwa hamba telah putus dalam ilmu sastra. Bahkan masih sangat banyak kekurangannya. Sang Anjar kembali berkata, hamba tinggal di lereng gunung, berumah di desa, mengolah kebun dan ladang. Lama-kelamaan banyak orang yang ikut serta bertani. Patik tak mengajak atau menghimpun mereka. Dengan sukarela mereka ikut memotong padi gagak dan berdiam bersama dengan kami. Oleh karena kami menetap di desa, jika sedang tak ada pekerjaan sebagai orang tua, hamba memberi pelajaran sedapat-dapatnya, sekedar mengisi waktu yang terluang, menjauhkan diri daripada kejahatan. Sesungguhnya Patik masih bodoh, namun disebut pandai. Menurut rasa Patik sendiri tak pantas disebut pendeta. Sang raja sungguh berkenan mendengar kata-kata Ajar Windusana yang sangat merendahkan diri. Lalu bersabda dengan lemah lembut, hai sang Ajar, apakah engkau sanggup mengobati anakku seperti yang dikatakan oleh para utusan kepadaku? Sang Ajar menjawab dengan sembahnya, ya tuanku, hamba telah mengatakan dengan sesungguhnya. Tidak lain, hamba mohon restu dari Baginda Raja untuk melaksanakan perintah tersebut. Sebentar kemudian, Ajar Windusana diperkenankan keluar dari keraton dan diantarkan kembali ke Kepatihan. Langkah pertama untuk menyembuhkan Putri Dyah Kasmala adalah dengan menikahinya. Pada hari yang sudah ditetapkan, Ajar Windusana pun dinikahkan dengan sang putri menurut adat keraton. Di dalam kebun keraton yang indah diadakan pesta perkawinan yang sangat meriah. Sehabis perjamuan pada malam hari itu, sang Ajar membujuk dan merayu sang putri dengan kata-kata manis. Terkena hatinya hingga tertidur. Sang Ajar telah bersedia menghadapi bahaya seperti yang dipesankan kakaknya. Tiba-tiba keluarlah seekor ular dari bawah bantal sang putri hendak memagutnya. Dengan tangkasnya sang Ajar menghunus kerisnya dan memenggal kepala ular itu. Darahnya memancar keluar. Sang putri pun tiba-tiba terbangun dan melihat suaminya memegang keris terhunus. Timbul perkiraan bahwa sang Ajar akan membunuhnya. Maka dengan ratap tangisnya, sang putri mengadukan kepada sang raja tentang peristiwa itu. Mendengar berita tersebut, sang raja sangat murka.
Lalu raja memerintahkan abdi penjaga keraton untuk menangkap Sang Anjar. Dengan sangat tergesa-gesa, Sang Anjar membawa bangkai ular keluar lewat pintu belakang. Setelah ia tiba di Taman Sari, bangkai ular disampirkan pada sebatang pohon dekat pintu agar mudah ditemukan oleh para hamba keraton yang mengejarnya. Sang Anjar melarikan diri menyusup lewat pipa air di bawah tembok keraton.